airnya. Gini aja buangnya. Oh gitu. Iya dong. Oke. Mana kopi? Coba. Kalau mau kental sampai 3, 2 cukup. Kalau saya sendiri di rumah 1 aja. Iya cukup 1 Pak. Nah, jangan. 1 aja. 1 aja dulu ya. Kita harus pesan lagi nih. 1 lebih, oke? Oke. Kita taruh jarum ini, oke ya, ini sini, dan mengganggu kita. Oke, siap, ready, siram. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tunggu yang pertama ya, yang pertama untuk yang kental dulu. Ini belum rata Pak. Ya, iya nggak apa-apa. Terus sekali lagi biar rata. Oke. Lupa tadi. Di sini kan bisa taruh. Makanya. Apa saya ini. Itu keren sekali tuh yang itu yang pertama tuh. Suruh ke depan, dia lagi kasih makan mami. Ya. Mana? Lanjut balik ini. Ah, iya, Badi. Iya. Apa kami sebentar ya. Assalamualaikum Andin. Oh, natruk nga buno lo nile kan. Na ya cok barang becut natruk geno. Tadi makajiji lo telepon balik uno dandangnya. Oh, yang ke tingkat nyan si pajar jana nubo banin. Garuda karena tiket. Kopinya gimana kan? Makanya bingung mau campur aromanya. Siram keliling biar rapat ya. Siram nggak apa-apa, itu memang udah jebol. Nah, keliling. Nah, kan? Ini proses suling dia, jadi lebih enak airnya. Ya kan, mantap kan? Tadi kita sampai ini yang kedua, yang pertama lebih kental. Ini udah. Nah, oke. Nanti yang kedua lebih soft. Ya lah kita cerita airnya, cuman mekanisme penyajian. Bukan itu. Air proses pertamanya kita memilih air. Pertama pilih dulu yang sangrai bagus, bibit sangrai bagus. Ini udah kurang mantap nih, yang mantap yang tadi yang pertama. Itu makanya bukan tadi kan. Jadi kalau dalam proses pembuatannya ini, proses suling kopi ini, yang harus diperhatikan pH air. Ya. pH air harus 7. Di atas 7 lebih bagus. Kemudian proses masak air, pemanasan air itu tidak boleh melebihi 80 derajat. Lebih dari 80 derajat sampai 100 merusak nutrisi kopi. Jadi yang kopi sehat yang mau kita edukasikan itu nggak dapat. Itu yang harus dijaga. Jadi kalau udah dapat air pH 7, kalau ambil aja lim mineral pH-nya 8, tidak usah lagi. Saya pakai lim mineral di rumah. Khusus untuk manasin ini pakai lim mineral, pH-nya 8. Dimasak dipanaskan dengan 80 derajat. Disiram. Ya kan, kalau tanpa kontrol dengan alat ukur juga boleh. Lihat aja begitu udah naik asap, udah mulai dapat bintik-bintik, udah matiin. Itu udah dapat 80 derajat. Atau ini tadi kan memang kan nggak rata kena ya. Jadi ada yang nggak ini. Mungkin di awal itu kita siramnya itu, seduhnya dia itu dengan air yang memang buat bubuknya itu terendam mestinya. Iya. Jadi dia turun sekalian. Rendamnya di sini. Jadi rendamnya kita mau airnya misal berapa cc segini misalkan, rendamkan penuh, dia siram tengah, pecahkan dengan siraman. Karena kan ada yang naik dia kena ringan, naik dia pecahkan dengan siraman. Ringan karena gumpalan dia. Gumpalan dia pecahkan itu. Siram keliling sampai full, nggak boleh penuh segini lah. Iya, segini kan. Nah, segini udah rendam air. Yang pertama itulah pati dia yang bagus. Yang kayak kita minum tadi, dapat wanginya, dapat kentalnya, tergantung takaran berapa kekentalan yang kita mau. Nanti kan ada yang 2 soft, ada yang lebih soft lagi. Ini kalau yang berikutnya lebih soft lagi. Tapi kalau penikmat tuh ambil yang pertama,
Ini kan bagian juga dari misalkan salah satu trik untuk menghindarkan bubuk kopi itu dia mengalami rendaman. Ya, Kan? betul, betul. Karena begitu diseduh dengan air, Ya, proses penyulingan kan langsung kerja tuh. Ya, langsung Jadi nggak bekerja. ada yang terendam dia kan. ya, tapi bang itu terjadi. Kalau mau dapat nikmatnya seperti ini, kalau mau direndam juga nggak apa-apa, silakan rendam setelah 15 menit, prosesnya udah selesai, rendamannya diambil, udah nikmati seperti ini juga. Tapi kalau ini kita dapat sulingan pertamanya itu. Oh ya. Sulingan pertamanya itu nikmat kali. Paling nikmat, beda dengan direndam. Kalau ini betul-betul rasa kopi yang sempurna tuh, apalagi dengan pencicipi, ya kan, pencicipi yang normal, yang bagus itu dapat ya. Manisnya, pahitnya semua dapat. Ya. Kalau mau direndam pun nggak apa-apa, kita untuk komunitas besar misalnya. Rendam aja, rendam, tapi tetap pola pemilihan dan pola masa airnya yang harus dijaga. Selain itu kan bubuk itu kan pengaruh Pak antara Bubuk. robusta arabica. Bubuk robusta bisa diolah sempurna, apalagi yang sangrainya tuh dapat. Sistem roastingnya itu bagus, itu akan bagus dia. Nah, tapi kalau roastingnya nggak sempurna, maka hasilnya juga nggak bagus. Apa yang kita tuai? Kita hanya merebus karbon. Itu mau main di kisaran kadar asam berapa? Iya, terserah. Mau dibuat asam kali kan dia ada asam sendiri kopi itu. Ya itu Yang- artinya dalam proses ya, roasting ya, itu ya. baiknya dia Ya. kadar asam berapa, kalau robusta kadar asam Ya, berapa? ya itulah, Arabica? tergantung suka selera. Jadi cheese kita di asam berapa? Kalau cheese buli itu asamnya tinggi. Sekarang kan kita munculkan kafein dan magnesiumnya. Kan itu. Asamnya nanti tinggal atur. Itu yang sangrainya tuh yang paham tuh. Bibitnya dipilih yang bagus, mau robusta, mau arabica silakan nggak apa-apa. Kalau roastingnya sempurna, maka apa yang direkomended untuk kesehatan tuh dapat semua. Tapi kalau enggak. Sama seperti yang di warung kopi. Itu kan beda bijinya, dari kuning dia dapat hitam. Apa yang terjadi? Dia baru enak diseduh dengan 100 derajat lebih. Apa yang kita minum? 100 derajat lebih. Untuk apa itu? Untuk robusta. memecahkan karbon. Bukan robusta yang di roasting untuk warung kopi yang murahan, dengan bibit dengan biji murahan, yang bibit rendah, kualitas rendah, itu begitu di roasting hitam dia. Yang kita minum karbon itulah yang menyebabkan sesak kita, yang menyebabkan sistem lambung kita tuh terpengaruh, apalagi dalam keadaan kosong. Orang yang nggak boleh minum kopi mah itu karena itu. Padahal dengan sistem pemilihan bibit yang bagus dan roastingnya bagus, dengan seduh memenuhi standar air, maka dia bisa menyerap karbon dioksida yang ada di dalam lambung. Karbon dioksida itu kan ada di dalam obat mah itu kan untuk menyerap itu. Nah, kalau lu mau lebih lengkap lagi, misalnya kayak obat mah tuh ada sampai 3 elemen penting di dalam. Ada yang obat antasida biasa, mungkin ada magnesiumnya, aluminiumnya, kan itu untuk menyerap itu. Jadi kopi fungsinya untuk itu, kopi yang sempurna. Lebih-lebih lagi nanti dia bisa membatasi, ya kan, menghambat proses penguraian gula dari lemak di dalam liver. Makanya dia fungsi kesehatan tuh sangat lengkap di kopi, tapi kopi yang benar-benar sesuai dengan prosedur kesehatan. Kalau itu yang kita buat, maka saya sekarang minum kopi nggak apa-apa pahit. Tapi kalau kemarin bingung terus. Oh ya. Kalau nggak tidur langsung bermasalah. Saya udah ini untuk tapi ada nggak semua sih, ada beberapa warung kopi yang memang kita duduk nongkrong yang robusta ya, Ya, bukan ya, arabica. ya. Kita duduk nongkrong nggak pakai gula. Ya betul. Dia nggak Tapi pakai- ada juga yang warung kopi yang memang ketika kita kena robusta dia itu nggak asik ketika nggak ada gula, harus taruhlah dikit. karena seperti misalnya yang sistem sekarang mesin apa namanya? Mesin apa ini? Yang sistem olah dengan mesin itu apa tuh? Espresso. Espresso itu pemanasnya hampir 200. Itu tinggi. Ada yang 300. Baru dia. Apa yang kita minum? Karbon. Tapi kan bisa jadi ini Pak, itu kan juga mungkin udah di riset bahwa
ada proses-proses roastingan yang memang dia sesuai dengan Nggak kadar bisa. panas itu Nggak enggak? bisa. Panas di atas 80 menyebabkan karbon yang pecah dan panas di atas 80 merusak elemen-elemen penting di dalam kopi. Ya, tapi kan dia bisa di setel. Nggak bisa, Enggak. nggak bisa. Asapnya aja lihat. Macam mana asap keluar? Tetap dia pecah.